Ya, pada kuliah kimia medisinal kali ini kita akan membahas isu yang sangat mutakhir ya baru-baru ini, yaitu pandemik virus COVID-19. Nah, nanti sebelum kita ke COVID-19, ya, kita akan membahas dulu tentang obat antivirus untuk influenza. Ya, COVID sendiri juga mirip dengan influenza ya, gejala-gejalanya. Nah, influenza sendiri merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus flu, ya, yang ditularkan melalui airborne transmission, jadi melalui udara. Ya. Nah, virus ini menginfeksi sel epitelial dari saluran pernafasan, di mana pada tahun 1918 sampai 1919 terjadi pandemik pertama ya, flu, yaitu Spanish flu, yang membunuh 20 juta orang di seluruh dunia. Kemudian diikuti dengan Asian flu tahun 57, flu Hong Kong 68, flu Rusia 77, kemudian outbreak di Hong Kong lagi 97, di mana 6 mati dari 18 yang terinfeksi. Kemudian manusia, unggas, burung-burung, dan jenis babi ini juga sangat berisiko tinggi, yang dia mudah mengalami crossover of infection, jadi infeksi silang antara manusia, burung, dan babi. Nah, struktur virus flu itu dapat digambarkan seperti ini, ya, lebih kurang sama, tapi ada beberapa virus yang mempunyai spesifikasi struktur, ya. Jadi ada bagian, ya, di dalam bulatan hijau ini adalah material genetik dari virus tersebut, yaitu suatu negatif single strain RNA yang diselubungi atau dilindungi oleh suatu kapsid. Nah, ini disebut sebagai nukleokapsid. Kemudian diselubungi lagi oleh membran, ya. Dan kemudian ada spike, ya, yang namanya hemaglutinin, dan yang bentuknya kayak reseptor ini adalah neuraminidase. Sementara yang bagian sepertinya ini salah gambarnya ya. Seharusnya sepengetahuan saya kalau yang kayak lollipop ini adalah neuraminidase. Kemudian yang seperti cawang ini, seperti ketapel ini, seperti reseptor ini adalah hemaglutinin, karena dia yang nanti akan mengenali reseptor pada sel yang akan diinfeksi atau sel inang, hostnya. Nah, ini adalah bagian dari viral glycoprotein karena tersusun atas molekul gula dan protein. Dan kemudian enzim yang akan mengkatalisis duplikasi RNA, yaitu RNA polimerase. Nah, virus influenza sendiri dia digolongkan menjadi virus influenza A, B, dan C, ya, di mana tergantung dari jenis hostnya itu digolongkan A, B, dan C. Nah, secara umum siklus virus flu adalah, nah, ketika ini adalah bagian dari sel inang, kemudian ini adalah virus flu dengan bagian-bagiannya tadi, bahwa hemaglutinin akan berkenalan dengan reseptor, ya, dengan reseptor dari sel inang, ya. Kemudian akan diikat dan kemudian akan fusion atau bisa masuk ke dalam sel, yang disebut sebagai endositosis, masuk ke dalam sel. Nah, selama proses endositosis, virus ini akan dilindungi oleh suatu lapisan yang namanya endosom sampai dia siap untuk mengeluarkan material genetiknya, ya. Ini perlu untuk menjaga agar virus tersebut tidak rusak pada pH sel tersebut, ya. Kemudian setelah matang, kemudian partikel virus ini akan dipecah, ya, uncoating, yang dia kemudian akan melepaskan material genetiknya, yaitu negatif single strand RNA, ya. Kemudian oleh enzim RNA polimerase, RNA ini kemudian nanti akan direplikasi, ya, diduplikasi dan diperbanyak. Nah, kemudian hingga
diperoleh messenger RNA. Masih ingat waktu biokimia dulu, yang akan membawa triple codon, ya, kemudian terjadi proses transkripsi, kemudian translasi, dan akhirnya menjadi viral protein yang juga akan diselubungi oleh kapsid menjadi nukleokapsid. Nah, kemudian ini akan menepi ya ke tepi sel inang, ya, kemudian akan istilahnya adalah budding, ya, budding membentuk partikel virus yang baru, ya, kemudian kalau sudah selesai pembentukannya, dia akan dilepas dan menginfeksi atau menyebar ke organ-organ yang lain. Nah, hemaglutinin ini adalah suatu glikoprotein dari virus flu tersebut, ya, berbentuk seperti spike, ya, yang panjangnya sekitar 10 nanometer dari permukaan. Nah, ini penting untuk absorpsi, jadi masuknya virus flu itu melalui satu protein yang namanya hemaglutinin ini. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan bagian sel yang mengandung asam sialat, ya, sialic acid, sehingga hal ini membolehkan flu virus untuk masuk, ya, dikenali kemudian masuk ke dalam sel. Nah, neuraminidase juga suatu glikoprotein, ya, yang beraksi sebagai enzim. Dia mengkatalisis pelepasan bagian akhir dari molekul gula asam sialat dari glikoprotein dan glikolipid. Nah, enzim ini juga penting untuk menembus mukosa, lapisan mukosa yang nyampe ke sel epitelial. Nah, ini penting untuk melepaskan virus dari host cell, kemudian menghidrolisis ikatan antara hemaglutinin dan sialic acid conjugates, dan kemudian menginfeksi. Infeksinya ini tergantung dari kesetimbangan antara kecepatan pemutusan setelah budding dengan pengenalan hemaglutinin pada saat attachment for adsorption. Nah, enzim ini bisa dihambat atau bisa diblok sehingga pelepasan infeksi virus tadi tidak atau dicegah, sehingga tidak terjadi infeksi baru pada new host cell. Nah, kalau bisa digambarkan dari siklus virus tadi bahwa hemaglutinin itu aksinya di masuknya sini, sedangkan neuraminidase itu adalah pelepasannya. Nah, obat-obat yang digunakan pada influenza itu kebanyakan adalah dengan cara menghambat neuraminidase. Artinya apa? Biar kalau terjadi budding, dia tidak bisa lepas dan akhirnya virusnya akan mati dengan sendirinya. Nah, kemudian antigen dan vaksinasi untuk penyakit influenza ini, neuraminidase dan hemaglutinin ini beraksi sebagai antigen, ya, atau non-antigenic variation of NA, sehingga bisa ditargetkan untuk mendesain suatu vaksin. Nah, tetapi vaksin ini biasanya juga lama-kelamaan akan hilang sejalan dengan waktu, ya. Sementara pada saat terjadi pandemik itu bisa terjadi antigenic variation, yaitu terjadi mutasi virus yang menyebabkan perubahan amino acid, especially in influenza A, ya, termasuk burung, babi, ya, itu terjadi pada influenza A. Nah, ini antigenic shift larger variation ini mengawali dari suatu epidemik dan pandemik, ya, terjadinya mutasi tadi. Nah, kemudian RNA polimerase ini adalah suatu enzim juga, ya, yang tadi mengkatalisis replikasi RNA. Nah, terjadinya epidemi kemarin karena strain H1N1 dan H3N2. Vaksinasi ini sangat lebih disukai untuk pencegahan flu, ya. Vaksin untuk influenza itu sudah ada. Sedangkan antivirus adalah penting jika vaksinasi itu gagal untuk memproteksi infeksi virus. Nah, selain hemaglutinin dengan neuraminidase, juga ada suatu protein yang termasuk kanal ion, ya, ion channel disruptors, ya, di mana
di dalam virus tersebut ada kanal ion yang mempertahankan integritas dari membran virus tersebut. Nah, integritas membran dari virus tersebut bisa dirusak oleh senyawa-senyawa berikut, yaitu amantadin, rimantadin, memantin, ya. Bentuknya seperti topi seperti ini. Nah, ini termasuk golongan adamantin. Pertama kali digunakan untuk obat flu, ya. Dia dengan cara memblok kanal ion protein pada konsentrasi yang rendah, atau dia bisa mendapar pH pada endosom pada high concentration, ya. Nah, adamantin ini bisa mencegah keadaan asam yang diperlukan untuk membran virus to fuse with the endosome membrane. Ya, jadi namun senyawa ini sudah tidak digunakan lagi karena problem resistensi dan efek sampingnya dia mendepresi susunan saraf pusat. Nah, neuraminidase sendiri juga sudah bermutasi. Sisi aktifnya tetapi pada banding poketnya atau sisi aktifnya dia tidak berubah, ya. Yang remains constant is different in nature from comparable mammalian enzymes. Jadi sisi aktifnya lumayan konstan, tidak ada perubahan yang bermakna, walaupun kemudian sudah berubah, walaupun berbeda dari beberapa mamalia, ya. Nah, neuraminidase merupakan target yang potensial untuk menghambat perkembangan suatu virus influenza, ya. Dan sialic acid merupakan senyawa yang dikristalkan pertama kali untuk mempelajari sisi aktif atau binding site dari neuraminidase. Nah, ini kemudian bisa dilihat, ya, bisa dipelajari visualisasinya bagaimana suatu sialic acid, yaitu sialic acid ini dengan neuraminidase kemudian akan membentuk kompleks, ya, sialic acid dengan glikoprotein, glikolipid. Neuraminidase juga disebut sialidase atau disebut juga sebagai Neu5-AC, ya, N-acetyl neuraminic acid. Nah, ini adalah suatu sisi aktif dari neuraminidase. Di sini ada triple arginin, ya, di sini arginin 292, 371, 118. Ini adalah ciri khas utama dari neuraminidase virus, ya. Sisi aktifnya ada di triple arginin ini yang penting untuk ikatan dengan substrat atau inhibitornya. Nah, ini kemudian ada di sisi sebelah atas ada glutamat juga, kemudian di sini ada aspartat, glutamat lagi, dan kemudian arginin di sebelah sini. Nah, ini sisi aktifnya akan berinteraksi secara ikatan hidrogen, ya, kebanyakan. Ya, bisa kita lihat ini antara gugus COOH pada ligannya, yaitu berikatan karena di sini negatif berikatan dengan arginin yang positif. Sama juga ini juga sama, ya. Kemudian bagian glutamat ini akan berinteraksi dengan gugus gliserol, di sini OH CH2OH CH2OH. Ini gugus gliserol berinteraksi secara hidrogen bonding, ya. Kemudian asam aspartat ini negatif, berikatan hidrogen juga dengan ligannya, glutamat, kemudian juga arginin ini berikatan secara hidrogen bonding. Nah, pada neuraminidase ini ikatan ion sangat penting, ya, sehingga gugus karboksilat, ya, COOH pada asam sialik ini berinteraksi dengan triple arginin, ya. Asam sialik ini terdistorsi, artinya bentuknya dia bisa berubah sehingga dia bisa lebih fit seperti itu untuk berinteraksi dengan sisi aktif dari neuraminidase. Ya, bisa kita lihat ini asam sialat, ya. Asam sialat ini gugus yang penting adalah COOH, posisinya seperti ini, aksial, dia bisa tepat gitu face to face berhadapan dengan si arginin, ya, arginin gadusat dari sisi aktif dari neuraminidase tadi, ya, dengan membuat konformasi
perahu ya. Masih ingat dulu waktu kimia organik bahwa bentuk pentagon sikloheksan itu tidak segi 6 seperti yang kita lihat di papan tulis, tetapi dia bisa membentuk konformasi kursi atau konformasi perahu. Ya, ini terbentuk ikatan ionik antara COO- dengan NH2+ ya. Nah, kemudian bagian yang penting dari neuraminidase adalah gugus gliserol, kemudian gugus hidroksil pada C4, amida, asetamido substituen ya. Nah, cincin piranosa itu berikatan dengan bagian dasar dari sisi aktif melalui van der Waals interaction. Kemudian gugus hidroksil pada C2 yang berposisi aksial dalam bentuk mirip perahu ya, pseudobot membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini ya, ini adalah gugus tadi ya, membentuk perahu seperti ini, kemudian bisa berinteraksi lebih efektif dengan arginin 371 melalui ikatan ion. Kemudian, nah, ikatan-ikatan yang lain adalah dengan glutamat, ya, aspartat, ya, arginin 152. Nah, itu mekanisme si interaksi antara sisi aktif dengan asam sialik ini bisa dilihat ya, anak-anak panahnya ini ya, kemudian dia mengikat H ya, ini bagaimana OR ini ester ya, dia terhidrolisis nanti mengikat H dari H2O ya. Nah, kemudian terbentuk senyawa transisi ya, dalam tanda kurung ini adalah senyawa antara seperti ini ya, intermediate ya, di mana asam aspartat 151 dan arginin 152 ini mengaktifkan air dan membantu dalam proses protonasi untuk menghidrolisis. Nah, sementara glutamin 277 ini menstabilkan ikatan parsial, muatan parsial ya, pada glikosidik oksigen. Nah, kemudian HOR merupakan gugus pergi yang lebih baik daripada OR ya setelah terprotonasi, dan menjadi ya ini HOR ya. Kemudian OH akan menyerang atom C di sini kembali ya. Kemudian ini akan terdilokalisasi ya di O sehingga menjadi parsial positif, mengekalkan ikatannya dengan glutamat 277. Kemudian ini berikatan dengan OH nukleofil di sini sudah masuk dan membentuk suatu beta anomer. Nah, lebih stabil beta anomer daripada alfa anomer. Nah, ini adalah asam sialat merupakan suatu lead compound ya. Lead compound itu adalah senyawa yang nanti akan dimodifikasi menjadi suatu kandidat obat. Nah, dia mempunyai aktivitas IC50 adalah 5-10 mikromolar. Nah, kemudian dari asam sialat ini kemudian didesainlah analog-analog yang lain, yaitu 4 amino ya. Jadi di bagian OH di sini diganti dengan gugus amina ya. Kemudian ternyata KI-nya membagus ya, menjadi lebih kecil ya. Semakin kecil KI atau semakin konstanta inhibisi atau IC50 itu semakin poten ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran interaksi antara 4 amino analog dengan neuraminidase yang diidentifikasi dengan struktur kristal. Kemudian dari 4 amino lahirlah zanamivir ya. NH2-nya kemudian diganti dengan suatu gugus seperti guanidin ya, guanidin. Nah, ini ternyata bagus sekali ya, KI-nya menjadi sangat kecil, 3 kali -11. Nah, zanamivir ini sudah dipatenkan dengan nama Relenza
Ya, namun karena dia banyak gugus OH-nya, bioavailabilitas atau absorpsi zanamivir ini sangat buruk, sehingga dia tidak bagus kalau digunakan secara peroral, ya, tidak bisa terabsorpsi. Nah, poor bioavailability karena sangat polar di sini. Nah, dari zanamivir ini kemudian ya yang namanya obat orang paling banyak menyukai dalam bentuk oral, ya. Kalau dalam bentuk inhalasi itu juga memerlukan suatu alat, ya, untuk menyemprot. Nah, sehingga dari situ dikembangkanlah senyawa yang lain, ya, yang bisa digunakan secara oral, yaitu oseltamivir. Nah, ini adalah sama seperti asam sialik tadi, binding site dari zanamivir ini juga sangat mirip. Dia berinteraksi dengan arginin, aspartat, glutamat, arginin, dan glutamat di sini, ya, melalui gugus hidrol. Bedanya di sini adalah guanidino. Nah, kemudian dibuat turunan yang lain, contohnya adalah 6-karboksamid. Nah, ini terjadi perubahan stereokimia pada atom C nomor 4, merupakan small binding region, jadi menjadi lebih kecil gugus fungsinya. Kemudian meremove, ya, gliserolnya ini diganti dengan amida, ya, karboksamid. Lower polarity but loose binding interaction. Nah, ternyata di sini penting, ya, begitu diganti dengan gugus yang lain, gliserolnya ini menjadi lossless binding interaction. Kemudian ya, ini saya lanjut. Ini adalah sisi interaksi dengan karboksamid neuraminidase. Ya, ternyata ada beberapa bagian, ya, ini, ya, R-cis, R-trans, ya, ini menunjukkan dia kehilangan interaksi dengan glutamat yang penting untuk aktivitasnya sebagai penghambat atau antivirus neuraminidase influenza. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa perlu menggunakan cincin dihidropiran seperti zanamivir, tetapi ion karboksilat, gugus amino dan aset amido pada posisi 5 adalah penting untuk interaksi, ya. Nah, tapi karboksilat ini sayangnya tidak ada interaksi dengan glutamid 276 sebagaimana halnya zanamivir. Glutamat 276 ini membentuk jembatan garam dengan arginin 224 yang kemudian akan melepaskan small lipophilic pocket for R-cis. R-trans ini fits, jadi adanya jembatan garam tadi akan mendorong terbentuknya small pocket, ya, yang penting untuk R-cis di sini, ya, ini di sini small pocket di sini. Kemudian R-trans fits extended lipophilic cleft on the enzyme surface, ya, dia kemudian R-transnya akan membentuk memperpanjang binding pocketnya. Nah, kemudian beberapa neuraminidase inhibitor dikembangkan lagi, contohnya dengan metilen isoster, ya, di sini, ya, dengan variasi ikatan rangkapnya bisa kita lihat aksi 50-nya 850 nanomolar. Ini lebih bagus, ya, 20 nanomolar. Jadi dihidropiran oksigen merupakan binding yang penting, ya. Kalau dia diganti dengan metilen isosters, dia akan atau carbocyclic analog, dia akan meremove oksigen polar, ya, menurunkan polaritasnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan bioavailabilitas oral, karena tadi zanamivir itu absorpsinya sangat buruk. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana perubahan struktur mempengaruhi aktivitasnya, ya. Nah, kemudian dari struktur 2, ya, dengan karbosiklik tadi, ya, dimodifikasi lagi menjadi struktur ketiga, ya, mereduksi gugus OH-nya agar dia bioavailabilitasnya lebih baik.
ternyata memang IC50-nya menjadi lebih baik, lebih kecil. Bisa dibaca di sini. Ya, kemudian modifikasi yang lain di sini dibuat di metil ether, etil ether, propil ether. Ya, ini semakin bagus, dengan lebih hidrofobik. Di sini mikromolarnya semakin kecil, tetapi tidak lebih poten daripada struktur awalnya, karena struktur awalnya adalah 0,002 ya. Dengan merubahnya menjadi ether, ini relatif kurang poten ya dibandingkan dengan struktur awalnya. Butil ether, propil ether, seperti itu ya, perubahan-perubahannya. Nah, sampai kemudian didesainlah GS4071, yaitu dengan gugus isopentil di sini 1 2 3 4 5 ya, gugus asetamidonya tetap amino, di sini karboksilat. Yang kemudian senyawa ini dipatenkan dengan nama Tamiflu ya, nama dagangnya nama generiknya adalah oseltamivir, ini adalah GS401. Nah, Tamiflu inilah yang kemudian dikonsumsi sebagai obat oral untuk influenza pandemik pada saat itu. Ya, ini keterangannya. Ya, jadi GS401 ini IC50-nya sangat rendah ya, kemudian dipatenkan sebagai Tamiflu, merupakan suatu ethyl ester prodrug ya, di approve di tahun 99 untuk influenza A dan B dan bisa digunakan secara oral. Kemudian dikonverted menjadi ester di gastrointestinal tract. Terima kasih.